Sebelum kami menjelaskan hasil diskusi kami, angka baiknya kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rizky Aruna sebagai moderator dan rekan saya. Saya Rudi dan saya Yofi sebagai pemateri kedua. Oke, izinkan saya akan menjelaskan bagian latar belakang. Matematika SD di SD itu sangat penting untuk membentuk kemampuan berpikir, logis, sistematis, kritis, dan pemecahan masalah. Pembelajaran sangat dipengaruhi oleh kurikulum yang mengatur tujuan, materi, proses, dan penelitian, sejalan dengan tuntutan abad ke-21. Kurikulum matematika di Indonesia terus disempurnakan untuk mendorong kreativitas guru dan penguatan keterampilan berpikir, kreatif, kritis, komunikasi, dan serta kolaborasi. Kurikulum 2013 mengedepankan pendekatan saintifik. Kurikulum Merdeka menawarkan fleksibilitas, berbasis fase dan capaian pembelajaran. Sementara Permendagmen nomor 13 tahun 2025 menegaskan opsi penggunaan kedua kurikulum dengan penguatan pembelajaran mendalam atau disebut deep learning. Oke, sini saya akan membahas karakteristik kurikulum 2013. Kurikulum 2013 mengeluarkan pembelajaran matematika SD melalui kompetensi inti atau disebut KI dan kompetensi dasar atau KD yang mencakup 4 kompetensi, yaitu sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Pada jenjang kelas rendah, pembelajaran matematika umumnya diintegrasikan secara tematik atau terpadu dengan mata pelajaran yang lain, sedangkan mata kelas tinggi matematika mulai diajarkan secara lebih mandiri dengan tetap memperhatikan keterkaitan antar konsep. Proses pembelajaran matematika pada kurikulum 2013 dilaksanakan melalui pendekatan saintifik yang melalui 5 aktivitas belajar, yaitu mengamati, menanyai, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengomunikasikan. Pendekatan ini dirancang untuk mendorong peserta didik aktif membangun pengetahuannya sendiri, bukan sekedar menerima informasi dari guru secara satu arah. Hasil kajian pustakaan menunjukkan bahwa penerapan kurikulum 2013 pada pembelajaran matematika di SD tercermin dari 3 aspek utama, yaitu keterencanaan pembelajaran menyusun silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau disebut RPP. Keterlaksanaan pembelajaran yang mencakup kegiatan pendahuluan, inti dan penutup, serta keevaluasian proses dan hasil belajar peserta didik. Ketiga aspek tersebut secara umum telah dilaksanakan dengan cukup baik oleh guru, meskipun masih ditemukan kendala teknis di lapangan. Di sisi lain, guru matematika SD yang menghadapi sejumlah hambatan dalam menerapkan kurikulum 13 antara lain yaitu kesulitan dalam menyusun RPP dan mengalokasikan waktu pembelajaran pada tahap awal, kesulitan menjaga fokus peserta didik pada kegiatan inti, serta kesulitan membimbing peserta didik menarik kesimpulan pada tahap akhir pembelajaran. Hambatan-hambatan tersebut menjadi salah satu pertimbangan pemerintah dalam mengembangkan kebijakan kurikulum berikutnya yang lebih fleksibel. Oke, sampai di sini saya menjelaskan karakteristik kurikulum 2013 serta latar belakang. Saya lanjutkan ke materi selanjutnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi bagian karakteristik kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka memberikan ruang yang lebih luas bagi sekolah dan guru untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan, karakteristik, dan potensi peserta didik. Ada 3 bagian dalam karakteristik kurikulum Merdeka. Yang pertama, struktur fase. Capaian pembelajaran berbasis fase, yaitu fase A kelas 1 sampai 2 SD, fase B kelas 3 sampai 4 SD, fase C kelas 5 sampai 6 SD, fase D SMP, fase E kelas 10 SMA atau SMK, dan yang terakhir fase F kelas 11 sampai 12 SMA atau SMK. Pembagian berdasarkan fase memungkinkan guru menyesuaikan proses pembelajaran dengan perkembangan kemampuan siswa, bukan hanya berdasarkan pergantian kelas atau tahun ajaran. Yang kedua yaitu pembelajaran. Pembelajaran diarahkan agar lebih berpusat pada peserta didik, kontekstual dan relevan dengan kehidupan sehari-hari, interaktif dan kolaboratif, mendorong eksplorasi dan pemecahan masalah, serta memanfaatkan teknologi dari berbagai sumber belajar.
Guru tidak hanya berperan sebagai penyampai materi, tetapi juga sebagai fasilitator yang membantu siswa menemukan, mengolah, dan menerapkan pengetahuan. Dan yang ketiga yaitu diferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi memberikan kesempatan kepada guru untuk menyesuaikan pembelajaran berdasarkan kesiapan belajar siswa, minat dan bakat, gaya atau karakteristik belajar, serta kebutuhan dan kemampuan individu. Diferensiasi dapat dilakukan melalui konten, proses, produk maupun lingkungan belajar, sehingga siswa dengan kemampuan yang berbeda tidak dapat mencapai tujuan pembelajaran. Bagian selanjutnya yaitu Permendikbud nomor 13 tahun 2005 arah kebijakan. Permendikbud nomor 13 tahun 2005 menjadi salah satu dasar penguatan arah kebijakan pendidikan melalui penyesuaian tahap perkembangan kebutuhan peserta didik dan tantangan pendidikan masa kini. Bagian yang pertama yaitu penguatan deep learning. Pembelajaran diarahkan pada pendidikan deep learning yaitu pembelajaran yang tidak berhenti pada hafalan tetapi mendorong siswa untuk memahami materi secara lebih mendalam. Deep learning menekankan bahwa mindful learning siswa belajar dengan kesadaran perhatian dan keterlibatan penuh. Meaningful learning materi dikaitkan dengan kehidupan pembelajaran menjadi bermakna. Joyful learning pembelajaran misalkan dan bagi kedua yaitu mata pelajaran pilihan. Pengembangan mata pelajaran pilihan juga memberikan ruang bagi peserta didik untuk memperkuat kompetensi sesuai minat dan potensinya. Salah satu contohnya adalah pengembangan coding dan kecerdasan artifisial atau AI secara bertahap. Mulai tahun mendorong belajar yang fokus pada pemahaman konsep mendalam, keterkaitan dengan pengalaman nyata dan pemanfaatan teknologi secara etis. Sekian dari materi saya lanjutkan ke materi selanjutnya. Baik, di sini kiri yaitu perbandingan kurikulum 2013, kurikulum Merdeka, dan Permendikbud nomor 13 tahun 2005 serta implikasinya bagi pembelajaran matematika di SD. Yang pertama dari aspek kurikulum pada kompetensi inti atau KI dan kompetensi dasar atau KD per kelas. Sedangkan kurikulum Merdeka strukturnya menekankan pada capaian pembelajaran atau CP berbasis A dan C. Permendikbud nomor 13 tahun 2005 tidak membuat struktur K13 maupun kurikulum Merdeka yang berlaku. Selanjutnya pada aspek pendekatan. Pada kurikulum 2013 menekankan pada aspek saintifik, mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Sedangkan pada kurikulum Merdeka yaitu diferensiasi, berbasis proyek atau P5, penguatan literasi dan numerasi. Pada Permendikbud nomor 13 tahun 2005 membahas mengenai penguatan pembelajaran mendalam seperti meaningful, mindful, dan joyful learning. Selanjutnya perangkat ajar. Kurikulum nomor 13 perangkat ajar digunakan yaitu silabus dan RPP. Sedangkan kurikulum Merdeka yaitu alur tujuan pembelajaran atau ATP dan modul ajar. Pada dan ajar pembelajaran mendalam. Selanjutnya yaitu aspek orientasi penilaian. Pada kurikulum 2013 penilaian objektif sikap, pengetahuan dan keterampilan. Sedangkan pada kurikulum Merdeka membahas mengenai asesmen diagnostik, formatif, sumatif yang berorientasi pada KKM, PISA atau TIMSS. Sedangkan Permendikbud nomor 13 tahun 2005 tetap mengacu pada sistem pendidikan. Nah, pembahasan tadi menunjukkan bahwa Permendikbud nomor 13 tahun 2005 pendekatan pembelajaran mendalam. Implikasinya bagi pembelajaran matematika di SD adalah guru dituntut untuk bersikap adaptif, mampu memilih, dan sesuai kesiapan, serta mampu merancang perangkat ajar yang mengintegrasikan pemahaman konsep secara mendalam, penguatan literasi numerasi, serta pemanfaatan teknologi secara etis. Nah, di sini dalam
merancang pembelajaran matematika yang konkret menuju abstrak dengan menguatkan alat peragam dan media berbasis kearifan serta mengembangkan soal-soal berorientasi higher order thinking skill atau pelajaran matematika dengan konteks etnomatematika serta pemecahan masalah nyata. Dengan demikian, ketiga kebijakan kurikulum dasarnya tujuan yang sama, yaitu mewujudkan pembelajaran matematik di kurikulum dan mampu membaca tadi abad kedua. Selanjutnya, yang membahas di bagian kesimpulan. Kesimpulan yang dapat mengorganisasikan pembelajaran matematika SD melalui mengaplikasikan kompetensi SI yang tidak aktivitas belajar yaitu yang mengamati, menanya, menentukan informasi, mengasosiasi, hanya dan komunikasi. Sedangkan kurikulum merdeka dan kemudian mengubah sistem tersebut menjadi sistem pasif berbasis cara pembelajaran sistem yang pasif dijadwalkan melalui dan alur desain pembelajaran atau melalui alur tujuan APP pembelajaran atau dengan kita penekanan pada literasi kreatif pada pembelajaran berbasis literasi numerasi pembelajaran berbasis proyek. Selanjutnya, Permendikbud nomor 13 tahun Selanjutnya, Permendikbud nomor 13 tahun 2005 hadir bukan sebagai kurikulum baru, melainkan sebagai yang dan kurikulum merdeka. penerapan pendekatan pembelajaran mendalam Penerapan yang pembelajaran dalam yang meaningful, mindful dan joyful learning, serta menambahkan mata pelajaran pilihan seperti kecerdasan artifisial secara bertahap. Nah, ketiga kebijakan tersebut memiliki implikasi penting bagi pembelajaran matematika di SD, yaitu belumnya merancang dengan tetap memperhatikan regulasi yang berlaku dengan pada tetap pendidikan masing-masing. regulasi yang Sebagai calon guru, disabda kita diharapkan mampu sebagai calon kita diharapkan mampu memahami dan mengadaptasi ketiga kebijakan kurikulum tersebut agar dapat merancang yang inovatif, adaptif, dan yang inovatif. kebutuhan peserta didik di era yang terus berkembang. Sekian materi yang saya sampaikan. Materi yang saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih buat teman-teman saya yang sudah membantu untuk menjelaskan hasil diskusi kita. Sebelum penutup, saya perwakilan kelompok 1 mohon maaf jika ada kesalahan melalui dari PPT, materi, atau penyampaian yang kami perbuat, saya mohon maaf. Kami dari kelompok 1 izin menutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.